Gue tuh lagi lihat pala Deadpool ini karena ini bukan pala Deadpool biasa. Waktu itu pas lagi press screening gala premier Roman Peony, gue sama campers beli dan ditandatangan sama Jessica Veranda. Pas Jessica Veranda kesini, buat yang belum nonton silakan nonton ya Bapel yang itu. Sama Genki sih sebenarnya sebelahnya juga. Tapi kenapa gue ngomongin hal itu? Kenapa ada Deadpool juga hari ini di sini? Seperti sesuai judul dan juga thumbnail, bahwa hari ini gue Bagaska di Bapil kali ini pengen ngomongin film yang lagi ongoing di bioskop. Film bukan sembarang film karena kali ini gue akhirnya bahas Marvel lagi, yaitu walaupun Marvel Sony sih sebenarnya, yaitu Venom: The Last Dance. Ya, ini film yang sebenarnya film ketiga dari yang urutan-urutan film Venom Sony yang dari 2018, 2017, lupa deh gue. Terus 2021 ada juga yang Let Them Be Carnage, apa judulnya ya. Sama sekarang The Last Dance. Tapi sebelum semua itu, sebelum gue review jelek, bagus, gimana kalau kita bapil bersama, bahas film sama-sama. You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? What are you? We are. We're Venom! We are. Venom! No. Oh! Yeah, we are Venom. We're gonna need to work on that. delicious! You take me to all the finest places! I need time, boss. We always knew it was impossible. That we were alone in the universe. And it's our job to make sure that remains a secret. Let's go get him. We are fugitives. On the run, in the shit. Beyond the dream, my friend. You mean it? No! Any promises, chance? Hello! There has to be a reason they're after us. Eddie, my own, has found us. Jesus Christ! There's an army coming that cannot be beaten. As long as Venom lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. Be honest with me. How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out. Venom: The Last Dance menunjukkan Tom Hardy yang masih berkolaborasi bersama Venom dalam film berjudul Venom: The Last Dance. Film yang masih rilis di bioskop ini dikabarkan menjadi film terakhir untuk menutup perjalanan Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy bersama Venom dalam Sony Spider-Man Universe.
Di film ketiga ini menceritakan tentang Eddie Brock dan Venom yang sebenarnya masih seringkali berbeda opini, pendapat, perlakuan, dan keputusan dalam hal apapun. Venom kali ini tidak sendirian telah menghadapi Riot dan Carnage. Null yang diperankan oleh Andy Serkis masih menjadi musuh utama dalam film ini. Hal itulah yang menyebabkan Venom mendapatkan ancaman dan ya on the run lah pokoknya dia. Dikejar oleh semacam symbiote hunter yang bernama Xenophage. Gak tanggung-tanggung, bumi juga ikut mendapatkan ancaman dari Null yang berusaha menghancurkan para manusia. Selain Tom Hardy dan Andy Serkis, Venom The Last Dance yang disutradarai oleh Kelly Marshall ini juga dibintangi oleh Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lou, Stephen Graham, dan Chiwetel Ejiofor. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer dari Venom The Last Dance, sedangkan di sini gue pengen langsung review aja. Mungkin tapi sebelum gue review masuk ke film ketiganya, yaitu Venom The Last Dance, gue pengen review sedikit Venom kedua. Gini, gue jujur ya, belum lihat review untuk Venom The Last Dance. Gue ngomongnya Venom 3 aja kali ya, karena kan udah trilogi. Gue belum lihat sepenuhnya review Venom ketiga ini, apakah bagus, apakah jelek. Karena gue pengen senatural itu gitu loh. Gue mau dari lubuk hati gue sendiri mereview yang jujur aja lah. Menurut gue pas gue lagi nonton tuh, apa sih yang gue rasain? Ya, tapi jujur kalau misalnya dibandingin sama film kedua, sama film yang sekarang, kalau film pertama buat gue sih oke-oke aja ya. Gue gak ada masalah sama film pertama gitu. Kalau film kedua, nah ini yang gue ada masalah. Karena mereka bawa IP Carnage gitu, tapi entah kenapa mereka sosokan serem jatuhnya. Seremnya kayak sosok edgy gitu kali ya yang film kedua ya. Malah jadinya lucu gitu. Sedangkan untuk yang film ketiga ini, mereka sudah, yang gue lihat sih udah berdamai. Sony di sini sudah berdamai dengan kegoofyan Venom bersama Eddie Brock yang ada di sini gitu loh. Gue bisa melihat chemistry mereka masih sama sebenarnya sih, kurang lebih. Bedanya ya sebenarnya nggak terlalu beda sama yang kedua, Venom 2. Cuma untuk yang Venom ketiga ini ya mereka sudah bisa menerima satu sama lain lebih legowo lagi. Venomnya makin konyol sebenarnya sih. Venomnya makin konyol di sini yang gue lihat sih ya. Dari penulisan, dari cara dia bertutur kata, dari cara dia style ngomong. Itu sih yang gue notice sih sebenarnya. Terus kalau dari catatan gue tuh, gue pengen bahas tentang pemilihan judul. Nah, gini. Kalau yang di film pertama, ya emang tulisannya cuma Venom, mungkin orang-orang nyebutnya Tom Hardy's Venom gitu. Ya karena memang itu film pertama tanpa ada subtitlenya di situ. Sedangkan untuk yang kedua, subtitlenya di situ ada apa judulnya? Let There Be Carnage kalau nggak salah sih ya, Let There Be Carnage. Nah itu yang orang-orang kan, wah ada Carnage sih, salah satu simbiote yang terkenal, salah satu simbiote yang menyeramkan kalau di komik ya, ingat ya kalau di komik. Nah terus yang ketiga dengan gue sih sebenarnya udah nih, jadi sebenarnya ekspektasi gue untuk yang ketiga nih udah rendah, nggak serendah itu sih tapi ya rendah lah. Terus ditambah subjudul The Last Dance tuh gue ngerasa maksudnya apa gitu. Maksudnya kalau misalnya orang ngomong Venom pun yang kebayang di orang-orang kan ya sosok this black creature yang gede, yang muscular gitu, yang banyak giginya. Iya, terus tiba-tiba judulnya The Last Dance. Gue awalnya skeptis banget gara-gara judul The Last Dance itu sendiri. Ini by the way, ini spoiler review ya. Ini spoiler review, jadi buat teman-teman yang belum nonton silakan nonton dulu baru balik ke video ini, atau yang udah nonton ya silakan kita diskusi komentar di bawah. Nih pasti editornya bingung nih. Ya, balik lagi tadi gue ngomongin apa sampai lupa. Kembali lagi ke pemilihan judul tadi ya. Kenapa tadi gue ngomong ada spoiler alert? Sebenarnya The Last Dance di sini sih yang gue lihat ya, emang karena kalau di adegan yang ada di filmnya, adegan si Venom dan juga Eddie Brock di sini ketangkap sama si Xenophage ini, yang sebenarnya gue juga baru tahu si Xenophage di film ini sih, gue di komik nggak pernah tahu. Ya, disclaimer, Bagaska bukan fans berat Venom.
Toh Bagaska juga sebenarnya bukan fans berat Marvel atau gimana sih, gue cuma suka MCU aja. Beda ya, Marvel komik, MCU, dua hal yang berbeda. Ya, Xenovage diculik gitu. Jadi ada satu adegan di mana si Venom di sini emang lagi ngedance gitu sama si Peggy Lou itu. Gue lupa nama karakternya tuh yang diperankan oleh Peggy Lou itu. The Last Dance gitu. Itu mungkin kali ya maksudnya ya. Dia dijebak di situ, ketangkap sama para tentaranya juga gitu. Jadi yang diperankan oleh siapa sih namanya? Ejiofor ini. Gue tuh jujur ya, dari semua karakter nggak ada yang gue ingat namanya kecuali ada satu karakter yang menurut gue agak mengganggu, bukan ganggu keberadaan, dia lebih ke pembawaan dia agak kurang gitu. Iya itu. Tadi gue baru ngomongin pemilihan judul dan juga gue ngebanding-bandingin sama Venom 2. Belum sama sekali masuk ke review gue tentang film ini. Gimana kalau misalnya kita break dulu, biar gue bisa langsung masuk ke reviewnya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil, masih bersama gue Bagaska dan juga Venom The Last Dance. Wah, gue bener-bener belum review filmnya dari tadi ya, maaf ya. Oke, mungkin ini sebuah fun fact juga, belum review lagi ya. Jadi gue sebelum nonton film itu gue dikasih tau sama temen gue, kayaknya bakal kayak nonton Power Rangers. Gue ngomongnya ke dia adalah kebaca banget lah gitu, apalagi Venom yang kedua seperti itu. Yang gue kira seperti Power Rangers-nya itu lebih ke kayak banyak action, banyak story yang mudah dipahami, bukan yang enteng gitu. Soalnya kalau ngomongin story juga enteng sih, nggak beli betul gimana. Dan ternyata literal Power Rangers, gue nggak bakal ini disclaimer lagi disclaimer. Bagaska pas sebelum nonton filmnya cuma nonton trailer sekali, habis itu nggak nonton lagi gitu. Karena gue juga nggak terlalu excited gimana. Gue juga belakangan ini kalau nonton film nggak nonton trailer dulu, biar lebih penuh gitu loh gue pas experience dalam bioskopnya. Ya, dan tadi balik lagi ke tentang Power Ranger. Kenapa Power Ranger? Karena simbiot-simbiotnya bener-bener ini gitu loh, di scene akhir, terutama action akhir itu. Simbiotnya pada simbiot unleash dengan warna-warna yang banyak dan juga kekuatan masing-masing gitu loh. Itu gue nggak expect, dan setelah gue nonton sama salah satu temen gue juga, dia bilang, ini kayaknya simbiotnya nggak ada yang original dari komiknya deh. Jadi kayak baru semua, itu sih yang dia rasakan. Dan ya lagi-lagi ya, tadi disclaimer di awal bahwa gue bukan fans berat Venom, jadi gue nggak tahu juga. Mungkin ada yang tahu, boleh ngobrol sama gue di komentar di YouTube di bawah. Berita Nasional punya YouTube, jangan lupa dicek guys. Ini juga tayang di TV soalnya. Satu kata yang bisa gue jelaskan dari film Venom ini, satu kata, yaitu corny. Menurut gue film ini sebenarnya kalau ngomongin secara film nerdy geeky stuff superhero-nya itu berhasil. Corny-nya dapat dari penulisan dan juga action-nya itu sih. Penulisan ya corny antara si Eddie Brock sama si Venom. Kalau dari action yang tadi gue jelasin tentang simbiot simbiot assemble lah ya. Itu mereka tidak mengincar keseriusan itu. Mereka yang gue lihat sih bener-bener emang mengincar corny-nya aja gitu loh. Lagi-lagi ya, kita nontonin film popcorn movie, jadi gue rasa gak ada yang bisa diulik dari yang film atau ya, seperti yang gue pernah ngomong sebelumnya ya, kayak sinemanya Martin Scorsese. Enggak sih. Ya kita lagi-lagi 13 apalagi ini Venom, yang dimana sebenarnya Venom tuh menyeramkan, tapi kebetulan rating film ini 13+ gitu, PG-13. Jadi tidak bisa terlalu yang brutal gimana juga. Gimana ya? Jujur ini tadi gue ngomong kan film ini tidak bisa dibawa serius gitu. Tapi fun sih sebenarnya. Film itu tetap fun. Tapi ada satu hal yang sebenarnya gue bukan kurang, tapi jujur tiap kali ini terjadi di bioskop gue selalu ketawa entah kenapa. Jadi gini, mekanisme dari film Venom The Last Dance ini ada mekanismenya seperti ini. Ada dua karakter yang ya bisa dibilang dua story utamanya, yaitu story utama si Eddie Brock sama Venom, dan satu lagi storynya Mulligan, yaitu simbiot yang warna hijau. Itulah gue nggak tahu namanya siapa.
Ini dua story ini tone-nya kontras, warnanya kontras. Story-nya pun juga sangat berbeda gitu. Eddie Brock Venom ya seperti itu kita tahu ceria. Terus si Mulligan yang di sini yang di lab itu, yang di laboratorium sangat tiba-tiba dark. Jadi kenapa gue bilang lucu? Karena selalu ada momen dimana lagi fun nih, lagi fun si Venomnya, lagi lari-lari atau lagi action gitu, lagi seru-seru tuh tiba-tiba pas pindah ke Mulligan tiba-tiba kayak gelap tuh. Lagi, terus ini Venomnya bercanda atau tiba-tiba kayak lagi bikin minuman, tiba-tiba pindah ke Mulligan. Itu menurut gue lucu aja sih, hal yang selalu ketawa gitu loh tiap kali itu terjadi di film ini. Tapi ya secara film lagi-lagi ya seru-seru aja sih, nggak ada yang bisa dibahas secara filmish. Sebenarnya ada satu hal yang gue suka karena mereka di sini explore dari Venomnya itu sendiri gitu. Misal. Jadi satu eksperimen yang gue suka karena mereka benar-benar bereksperimen dari desain Venom gitu. Yang kita selama ini ya tahu kalau di film ya atau kalau di series ya, namanya film doang sih yang gue tahu juga. Ya Venom tuh bentukannya menyerupai Spider-Man, yang mana Spider-Man ya manusia gitu. Sedangkan kalau di film ini ada beberapa hewan yang gue belum pernah lihat sebelumnya, termasuk sama credit scene-nya gitu. Ya lagi-lagi ini spoiler ya. Misalnya ya yang udah di trailer sebenarnya, kuda Venom, terus ada kodok Venom juga, ada ikan Venom. Terus kalau misalnya di creditsnya teman-teman lihat di situ artnya sih sebenarnya gue suka gitu, ada kanguru, ada singa laut, ada penguin. Jadi menurut gue eksplorasi yang seru sih lagi-lagi. Emang ini sebenarnya cocok banget buat para penikmat popcorn movie gitu yang enjoy nerdy stuff kayak gitu emang ya nerd unleash lah ya. Satu hal yang gue juga suka dari film ini sebenarnya gue nggak expect, ada momen harunya yang sebenarnya itu dari keluarga yang tiba-tiba ada juga gitu di film ini. Jadi ada satu keluarga ini yang suka sama alien, yang mereka ingin pergi ke Area 51, yang somehow akhirnya si Eddie Brock ketemu pokoknya di gurun gitu deh. Gue lupa tuh di mana gitu. Di gurun gitu. Momen harunya ya, kita kembali ke momen harunya. Ada satu momen di mana Eddie Brock lagi nyanyi-nyanyi gitu. Sebenarnya bukan nyanyi, bukan. Yang nyanyi sebenarnya keluarganya sih. Ya emang keluarganya dibentuk seperti keluarga yang aneh gitu lah. Keluarga yang ekspresif, yang tiba-tiba A, tiba-tiba B. Toh obsesi mereka juga alien gitu kan. Jadi emang lucu aja sih menurut gua. Terus kalau di filmnya itu Eddie Brock pokoknya numpang sama mereka untuk ke Las Vegas gitu, untuk mereka kabur. Ada satu momen di mana mereka nyanyi, terus Eddie Brock kayak apaan sih, gue nggak mau. Sedangkan ya kalau Venom kan ya seperti kita tahu dari Venom 2 pun ya Venom itu kan suka riuh lah, dia suka pesta gitu, dan di situ dia nyanyi. Di situ gue berasa sih, karena ada satu dialog di mana Venom yang gue pengen nih selama ini cuma kesenangan seperti ini yang nggak pernah gue alamin gitu, yang keluarga seperti ini nggak. Terus si Eddie Brock juga bilang ya sama gitu. Wah, gue kayak wow, bisa mengharukan juga ternyata. Walaupun sebenarnya adegan itu kayak bener-bener cuma sebentar, terjadi di malam hari di dalam mobil juga. Sebenarnya sore hari sih. Iya, sore hari dalam mobil. Terus menurut gue itu satu scene yang membekas kali ya, yang menyelamatkan film ini juga kali menurut gue ya. Tapi masih banyak lagi yang harus gue bahas di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil, bahas film. Kembali lagi di Bapil, masih bersama gue Bagaska dan di Venom The Last Dance. Wah, ini gue tuh baru sadar ya, ternyata sebenarnya masih banyak banget catatan yang gue catat di sini. Kayak misalnya, gue sambil baca aja kali ya, misalnya lagu-lagu. Sebenarnya ini lagu-lagu yang unexpected yang ada di film ini, kayak tiba-tiba ada Queen Don't Stop Me Now. Itu specifically itu pasti adegan kuda. Pas di adegan kuda,
ya sebenarnya ya roller coaster ride aja kali ya. Selain itu juga ada apa tuh judulnya, Dancing Queen, itu yang pas lagi mereka joget si Venom. Pokoknya lagu-lagu mahal lah ada di film ini. Dan terakhir ada benar-benar ini di scene terakhir yang dimana si Eddie Brock mau nggak mau harus berpisah sama Venom karena Venom benar-benar sacrifice himself. Karena kalau dia nggak sacrifice himself ya kelar gitu loh, bumi hancur dan segala macem. Ada lagunya Maroon 5 yang apa judulnya, Memories gitu, kayak hah? Sebenarnya endingnya menurutku bittersweet sih kalau ngomongin ending juga ya. Jadi gue agak gini, ekspresi pertama gue pas film berakhir gue kayak hah? Kelar. Oh gitu, bisa sedih juga ternyata, sedihnya tapi agak gimana gitu. Itu yang gue rasain sih. Karena disandingin dengan lagu Memories of Maroon 5 yang gue kayak film Venom agak gimana gitu menurut gue sih. Terus ya kalau misalnya ngomongin tadi story, gue udah ngomong ya berkali-kali, sebenarnya story nggak yang berbobot, yang B aja. Gue masuk ke dalam studio untuk nontonin Venom, kekonyolan Eddie Brock sama Venom sekarang mau diapain nih sama saudaranya, sama penulisnya gitu. Nah itu tadi gue sempet ngomong ya di tengah video, apa di awal tadi ya, karakterisasi. Sebenarnya gue nggak ada yang masalah sama karakterisasi siapapun, kecuali satu, yang dimana satu ini gue ngerasa peran dia di film ini bukan ngapain sih, lebih ke agak keganggu sebenarnya, itu si Dr. Teddy Payne itu ya, yang dia dapat simbiot warna pink yang kayak The Flash, tiba-tiba dia bisa lari cepet. Gue nggak paham tuh. Ya mungkin orang-orang kayak ya kan dia kesamber geledek gitu, yang bikin kakak atau adiknya meninggal gitu. Iya, tapi gue agak gimana gitu, terlalu dipaksakan sih menurut gue story yang si Dr. Teddy Payne itu, karena tidak dieksplor dengan baik juga. Kita nggak kalau gue pribadi sih ya, tidak terlalu merasakan kesedihan dari Dr. Teddy Payne di film ini. Yang gue lihat malah Dr. Teddy Payne di sini malah kayak maniak dong, maniak simbiot yang bener-bener, bukan maniak simbiot, malah dia kayak maniak, profesor maniak yang bener-bener suka sama eksperimen. Jadi mengkorbankan siapapun dia nggak ada keberatan gitu. Itu yang gue rasain di film ini. Iya, yang harusnya gue empati sama dia, gue malah jadi kayak kesel sama si Dr. Teddy Payne gini. Itu satu hal yang menurut gue kurang dari film ini, yaitu karakternya Dr. Teddy Payne. Sisanya nggak ada gimana-gimana sih gue. Ngomongin bartendernya pun gue malah lebih suka karena dia bumbu yang lucu aja sih ada di filmnya. Kayak dia samsak lah, sialnya ada di si bartendernya mulu gitu. Ya lagi-lagi ya, mungkin kalau secara overall film ini nggak mau ninggalin feel dari film-film sebelumnya gitu loh. Jadi memang kalau misalnya ada nonton Venom 1 pun yang 2018 kalau nggak salah ya, terus Venom 2 sama Venom 3, ini satu elemen yang nggak pernah dibuang adalah komedi sih, sama action lah, jelas lah, komedi sama action. Gue juga nggak tahu kenapa ya, tapi ya lagi-lagi sih ya, ini popcorn movie. Gue sangat menikmati sih sebenarnya. Sebagai nerd, the Bagaska the nerd gitu, gue sangat menikmati film ini sebagai sebuah film yang seru. Karena terbantu juga sama, menurut gue sih ya, sama kekornian itu yang nggak dipaksakan. Karena yang gue lihat dari Venom 2 sangat dipaksakan. Oh kayak Carnage-nya ini sangat menyeramkan gitu. Tapi jujur, iya, kalau ngomongin menyeramkan juga tadi kan gue sempat bilang tuh ya, ada adegan yang sangat kontras, dua adegan si Mulligan sama Brock. Yang entah kenapa mungkin guanya aja yang penakut. Gue ngerasa adegan Mulligan di sini ya memang menyeramkan itu, segelap itu. Kadang ada bener-bener lagi diem, terus dedar, bener-bener dikagetin sama gerakan yang secara tiba-tiba, atau emang audio yang gede aja gitu, sound effect yang gede aja. Paling itu yang bisa gue share dari Venom sih. Kedepannya film-film superhero, apalagi gue juga jujur belum update. Gue masih di superhero Jepang ya. Maksudnya kalau superhero Barat gue nggak ada update sama sekali. Agatha gue nggak ikutin sih jujur. Kalau ngomongin Marvel ya, mungkin maaf nih agak geser sedikit. Kalau ngomongin Marvel,
gue lagi udah jarang ngikutin juga gitu. Setelah Endgame kelar, ya masih ngikutin lah kayak Loki 1, 2, Moon Knight, dan series-series yang semacamnya, bahkan Secret Invasion-nya gue ngikutin gitu. Betapa sampahnya itu series, gue nggak suka. Ya, nah kalau ke depannya, itu ya kemarin baru rilis trailernya Captain America Brave New World ya, si Sam Wilson yang hari jadi Captain America, dan ada Red Hulk ya, si Harrison Ford. Gue excited tapi tetap beda sih. Feel-nya pasti bakal beda dari keseluruhan dari karakter dan juga tone film. Jadi gue berharap sebenarnya lebih ke Red Hulk aja sih. Apakah bisa merepresentasikan Red Hulk dengan baik? Karena jujur aja, gue punya banyak komik Hulk di rumah, nggak sebanyak itu sih, nggak sebanyak itu. Tapi ada beberapa, dan ada yang bahas Red Hulk di situ, dan gue baca komiknya dari awal sampai akhir. Waktu itu gue sampai bawa-bawa tuh komiknya ke luar-luar. Bener-bener kayak nerd lah gue bawa-bawa komik. Pas lagi di kampus gitu kan, gue ke perpus, bener-bener bawa komik. Bawa komiknya bukan dari perpus, tapi dari bawa sendiri gitu. Nah iya, kalau ngomongin Marvel gue lebih ke Hulk sih itu. Ya gue ngomongin Hulk nggak ada sih, udah. Universal Pictures nggak mau bergerak sih sayangnya ya. Ya udah itu aja sih paling yang bisa gue bahas untuk di video kali ini. Itu aja paling yang bisa gue bahas. Menurut kalian gimana Venom? Nanti ngobrol aja sama gue di komentar di bawah. Dan tontonin juga Babel-Babel yang lainnya, karena gue bahas film-film yang lain, bahkan gue nggak bahas film action doang, ada film drama dan kawan-kawannya. Dan maaf kalau misalnya kali ini gue lihat kanan kiri depannya, karena gue memanfaatkan semua kamera yang ada di sini. Biarin ya editornya kesiksa. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.